Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pajoh Mangat, apa kabar di hari ini? Saya harapkan Anda semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan di hari ini sahabat Pajoh Mangat, saya ingin menginformasikan ya, yang pertama sekali dan yang paling penting adalah channel Portfolio gue itu sudah berubah namanya menjadi channel Pajoh Mangat. Tapi di dalamnya, di Pajoh Mangat ini nanti ada beberapa program, maksud saya, di mana setiap programnya itu akan berisi konten-konten yang menarik. Dan salah satunya adalah di hari Minggu ini saya ingin memberikan video tentang COVID-19 ya. Dan ini sangat-sangat Anda butuhkan. Jadi buat Anda sahabat Pajoh Mangat yang ingin mengetahui seperti apa video yang akan saya berikan ke Anda, jangan kemana-mana, tetap tonton terus dan jangan lupa Anda untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bisa sedikit sharing ya, walaupun waktunya singkat, bisa sharing tentang COVID-19 ini dan segala masalahannya. Waktu dihubungi oleh Zainal dari Natural meminta saya untuk mengisi materi ini. Saya sampaikan bahwa sebaiknya yang mengisi itu adalah dokter spesialis paru karena lebih sesuai seperti itu. Tapi sepertinya Zainal tetap meminta saya, mungkin sekalian sharing pengalaman saya pernah terkonfirmasi positif. Suara saya jelas? Jelas dokter. Jelas dok. Oke. Baik, kita mulai. Saya akan mohon saya diberikan izin untuk share screen. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Oke, baik, kita mulai. Saya lihat di sini ada teman saya juga, Bu Mainita. Kemudian ada yang lain, Zainal dan teman-teman lain. Salam kenal semuanya. Baik, kita mulai pembahasan kita. Nanti kita sama-sama ya diskusi atau mau sharing pengalaman segala macam, silahkan. Oke, kita mulai. Kenapa mengambil judul ini? Dari Zainal mengatakan sebaiknya silahkan bahas tentang COVID-19. Ya sudah, permasalahannya sangat banyak. Jadi saya buat judulnya COVID-19 dan permasalahannya. Nah, COVID-19 atau COVID-19 ini merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Ya, dulu awal-awalnya disebut virus corona, yang pertama sekali ditemukan di Wuhan ya, Wuhan, China, pada tahun 2019, yaitu tepatnya Desember 2019. Adapun nama virus penyebabnya adalah SARS coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. Dan nama penyakitnya sudah dinamakan oleh WHO secara resmi disebut dengan COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 2019 ya. Kenapa COVID-19? Karena memang pertama sekali terjadi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. Ini dia terstruktur virusnya, ini tersangkanya yang sekarang sedang melanda dunia, termasuk juga kita di Aceh, kasusnya sedang sangat banyak ya. Ini virusnya kalau dilihat secara mikroskopis. Nah, perkembangan virus kita tahu tadi ditemukan pada Desember 2019 di Cina, Wuhan, dan kemudian oleh WHO dinyatakan pandemi itu pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia, kasus pertamanya adalah 2 Maret 2020. Kita ingat pada saat itu kasus pertama seorang ibu dengan anaknya yang di Depok ya. Sedangkan di Aceh, kasus pertama itu 26 Maret 2020 dan pada saat itu masih kasus impor ya, masih kasus impor dalam arti
ada kasus pertama itu baru pulang bepergian dari Jakarta, tertular di sana dan dibawa ke Aceh, ya. Tapi sangat sedih kita ternyata di Juni sudah terjadi transmisi lokal. Transmisi lokal berarti memang kasusnya itu terjadi transmisinya di antara orang-orang yang ada di Aceh, ya, bukan karena kasus yang dibawa dari luar. Pada saat itu kasus yang di Luxmawe, ya, di Luxmawe pada saat itu mengenai semua beberapa orang keluarga, ya, dan itu adalah kasus transmisi lokal pertama di Aceh dan lanjut sampai sekarang transmisi lokal sudah terjadi dan kasusnya sangat banyak, ya. Hari ini saya lihat update terakhir, biasa sore ya, tapi untuk yang sampai tanggal 7 Maret 2041 orang, meninggal 81 orang, ya. Jadi luar biasa drastis peningkatan kasus di Aceh kita ini. 2041 ini termasuk saya nih satu orang ini. Ya nih saya ini Umi dokter ini. Oke. Nah, SARS coronavirus atau SARS-CoV-2 ini adalah virus jenis baru ya. Jadi masih belum banyak penelitian. Jadi banyak sekali varian-varian terjadi, gejala-gejala yang masih banyak yang belum diketahui ya. Yang pada awal disebut banyak demam dengan keluhan demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak ya. Dan sekarang sudah banyak manifestasi klinis yang lain, baik berupa ada yang mengeluhkan mencret ya, ada yang mengeluhkan muntah, kemudian nyeri kepala, ada juga yang sampai hilang rasa penciuman, hilang rasa pengecapan ya. Jadi makin banyak. Jadi masih belum ilmu tentang itu masih terus digali ya, penelitian-penelitian terus dilakukan. Jadi dari berbagai kasus yang ada itu 80% masih gejala ringan sampai sedang, 5% gejala berat, 5% membutuhkan perawatan ICU ya atau disebut dengan krisis. Dan biasanya yang berat itu dan kematian meningkat pada orang dengan kondisi penyerta ya, yaitu ada penyakit jantung atau yang disebut dengan komorbid, itu maksudnya penyakit yang menyertai orang tersebut. Ada diabetes mellitus atau kencing manis, ada penyakit paru kronis, apakah TBC ya atau parunya yang bermasalah, kemudian hipertensi, kemudian kanker, dan pada usia yang lebih dari 60 tahun. Ini gejalanya bisa demam ya, ISPA ringan sampai berat pada awal seperti itu ya, atau orang tua dan orang dengan imunitas rendah yang lebih rentan terinfeksi. Imunitas rendah itu maksudnya apa? Orang-orang yang dengan misalkan yang mengkonsumsi obat-obatan yang lama ya, seperti sakit lupus, sakit imunologi ya dengan imun yang berkurang, penyakit HIV ya, atau anak dengan meminum steroid yang lama, misalkan karena penyakit ginjalnya harus minum steroid, atau anak yang mendapat kemoterapi ya, orang-orang yang mendapat kemoterapi itu dengan imunitas yang rendah sangat rentan terinfeksi. Cara penularannya terjadi antar sesama manusia ya, melalui droplet atau percikan saat batuk atau bersin. Ya, jadi begitu kita bersin itu banyak sekali droplet yang keluar ya. Transmisi udara sudah disebutkan oleh WHO bisa terjadi transmisi udara itu biasanya pada prosedur atau perawatan sportif yang menghasilkan aerosol. Jadi aerosol itu misalkan kita pada saat itu dinamakan ya. Kemudian masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa pada saat mulai dari kita tertular dengan virus itu sampai menimbulkan gejala ya. Itu rata-rata 5 sampai 6 hari dan ringnya itu antara 1 dan 14 hari, tapi ada yang sampai mencapai 14 hari ya. Nah, ini saya ambil dari pedoman Kemenkes ya. Jadi Kemenkes itu sendiri sudah membuat pedomannya itu sampai 5 kali revisi. Bayangkan begitu peliknya tentang COVID-19 ini. Sudah 5 kali revisi pedoman yang dibuat. Ya. Jadi yang sekarang terbaru itu tidak ada lagi sebenarnya istilah OTG, ODP, PDP itu tidak ada lagi. Ya. Jadi kriteria gejalanya itu disebut asimptomatik, tanpa gejala. Ya, memang tidak ada sama sekali. Contohnya saya kemarin itu saya terkonfirmasi positif tanpa gejala, alhamdulillah. Memang tidak ada sama sekali gejala, tidak ada demam, tidak ada batuk pilek, tidak ada nyeri kepala, tidak ada nyeri tenggorokan, alhamdulillah tanpa gejala sama sekali. Kemudian ada yang sakit ringan, ya,
tanpa komplikasi sakit ringannya itu bisa demam, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, ya, hidungnya tersumbat. Kemudian malaise. Malaise itu terasa badan nggak enak, kemudian sakit kepala, ya, ada nyeri otot. Dan ini kita yang tadi saya bilang, pada pasien-pasien yang imunokompromis karena gejala dan tanda tidak khas, ya, jadi yang memang ada gangguan imunnya. Gangguan imun pada orang-orang yang tadi saya sebutkan dengan imunitas yang rendah. Kemudian sakit sedang itu pneumonia ringan, ya, ada radang paru yang ringan. Itu yang ini membutuhkan rawatan seperti ini. Pasien remaja atau dewasa dengan ada klinis pneumonia. Klinisnya yaitu berupa demam, ya, ada batuk, pilek, sesak nafas, nafasnya cepat, ya. Dan pada anak juga seperti ini, frekuensi nafasnya dilihat kalau pada anak kurang dari 2 bulan itu lebih dari 60 kali per menit, kurang dari 1 tahun itu lebih dari 50 kali per menit, dan pada anak 1 tahun sampai 5 tahun itu dikatakan sesak itu bila frekuensi nafasnya kita hitung dalam 1 menit itu lebih dari 40 kali per menit. Ya. Ini disebut dengan pneumonia ringan. Kalau yang berat seperti apa? Yang berat ini yang tadi banyak terjadi, ya, harus dirawat di RICU, ya. Mungkin yang sedang tadi itu dirawat di Pinere, tapi kalau udah sakit berat itu rawatnya mesti di RICU. Kemudian berat yaitu sesak nafas, ya, saturasi oksigennya begitu diukur dengan alat oksimetri, kan sekarang sudah banyak, ya, beredar alat oksimetri itu kurang dari 90%, ya. Kemudian juga pada anak juga seperti ini, nampak mulai susah menyusu, ya, kalau masih bayi. Ada penurunan kesadaran, ada kejang, ya. Kemudian kita lihat di dinding dadanya ada sesak, ketarik-tarik dinding dadanya. Jadi ada tarikan dinding dada dan nafasnya cepat. Kemudian diperiksa dengan ronsen juga nampak gambaran ada pneumonia atau radang. Kalau yang sakit kritis seperti ini, ya, sakit kritis ini itu mungkin sampai membutuhkan harus pemasangan ventilasi atau alat bantu nafas yang harus dipasangkan, yaitu dengan pasien-pasien yang dengan sakit kritis seperti ini. Ini adalah kriteria kriteria pembagian gejala untuk pasien-pasien COVID-19 dari tanpa gejala sampai ke sakit kritis. Nah, ini adalah rantai penularan. Saya ngambil dari WHO, ya. Ini sebenarnya untuk semua penyakit infeksi seperti ini, ya, termasuk COVID-19 ini. Rantai penularannya adalah bila ada agen infeksi itu adalah virus, ya, virus COVID-19 tadi masuk ke reservoir yang itu yang diserangnya atau host space-nya, nanti dia membutuhkan tempat keluar. Jadi misalkan sudah kena ke saya butuh ada tempat keluar yang dari virus itu bisa menularkan ke orang lain, ya. Cara penularannya seperti misalkan dari droplet. Kemudian dia akan masuk ke tempat orang lain tersebut dari droplet yang terhirup, dan bila mengenai pejamu rentan itu orang yang tertular tadi yang lebih rentan, ya, yang lebih rentan, maka dia nanti bisa mengeluarkan lagi virus yang dia terima itu bisa menularkan kepada orang lain. Jadi ini adalah siklus, ya, jadi lingkaran setan. Satu orang kena dia akan menularkan kepada orang lain berupa rantai penularannya. Jadi kalau untuk dia bisa menyebar, ya, setiap mata rantai itu harus terhubung seperti itu. Dan dengan kita bisa memutuskan mata rantai itu maka itu akan menghentikan penularan dari virus ini. Ini adalah rute transmisinya. Kita lihat seorang yang terinfeksi, begitu dia ekspirasi itu mengeluarkan nafas, ya. Evaporasi juga keluar dari uap-uap dari saluran nafasnya. Close kontak, ya. Kita ngomong antara satu orang dengan orang yang lain tanpa masker, ya, itu akan bisa menularkan virus yang ada di saluran nafas kita. Terhirup, ya, inhalasi atau spray itu tersembur seperti itu, ya, mengenai orang lain. Juga seperti ini walaupun agak jauh, tapi dalam suatu ruangan tanpa masker juga dia akan nanti terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini kita lihat juga kalau mengenai benda, ya, virus-virus yang mengenai permukaan, ya, misalkan kita baru siap pegang laptop atau meja, nanti orang lain lagi datang memegang lagi hal yang sama itu, kemudian dia memegang tangan, mulut segala macam bisa masuk ke terjadi penularan, ya, melalui hidung, mulut dia bisa
tertular ya. Nah, ini kita lihat droplet ya. Mungkin kalau kita bisa punya kacamata yang betul-betul bisa melihat, beginilah begitu banyak droplet yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin ya. Jadi kalau khusus untuk coronavirus ini atau COVID-19 ini, dia bisa menularkan sampai 3 kaki. 3 kaki itu, satu kaki itu 25 cm ya, 25 cm. Jadi kalau 3 kaki itu sekitar 75 cm atau 1 meter lah kita katakanlah. Jadi makanya itu kita dianjurkan untuk jaga jarak ya. Kalau airborne, kalau yang sampai airborne itu penularan udara itu pada pasien-pasien dengan TBC, dengan campak itu bisa sampai 6 kaki ya. 6 kaki berjarak masih bisa tertular. Sebenarnya sudah banyak sekali penyakit-penyakit yang tertular lewat udara. Tapi karena ini sudah jadi pandemi seluruh dunia, jadi kita lebih ngeh untuk COVID-19 ini. Nah, ini dia masuk virusnya masuk dari saluran nafas kita, dari hidung ya, dari mulut bisa terus sampai menuju ke paru kita ya. Nah, ini tingkat risiko penularannya, masalahnya adalah seperti ini ya. Kalau kita tidak sama-sama orang yang sakit ya, ada virus dalam tubuhnya, berhadapan bicara dengan dekat dengan orang yang ada di dekatnya, orang sehat, ini sangat tinggi risiko penularannya ya, tanpa memakai masker sama sekali. Kita lihat orang yang sakit yang memiliki banyak virus, sedangkan yang sehat pakai masker tetap masih tinggi. Kenapa? Karena yang sakit ini dropletnya sangat banyak di sekelilingnya ya, tetap kita berisiko. Kemudian yang ketiga, risiko sedang, bila yang punya sakit ini dia pakai masker tapi yang di sehatnya tidak pakai ya. Tapi alangkah lebih bagus kalau dua-duanya pakai masker, maka risiko penularannya rendah ya. Jadi bukan berarti tidak menular, risiko penularannya rendah. Alangkah lebih bagus kalau berjarak lagi, itu akan jadi lebih minimal untuk risiko penularannya. Nah, kita lihat ini transmisi ya. Di WHO juga sempat menyebutkan ya tahun Juli 2020 kemarin bahwa transmisi airborne itu bisa terjadi di ruangan yang tertutup. Airborne itu jadi bukan hanya dari dropletnya saja, jadi bukan hanya karena dia bersin saja atau pilek batuk saja mengeluarkan droplet, tapi dari udara itu, dari kita bernafas itu sudah bisa menularkan kepada sekeliling. Itu terutama adalah di kondisi yang padat ya, kondisi padat, tertutup, ruangan tertutup, ventilasinya buruk ya. Nah, jadi penularannya itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang langsungnya yang tadi droplet keluar, percikan langsung dari batuk, dari bersin, atau jarak 1-2 meter dari orang yang batuk, yang bersin tanpa ditutup ya. Kemudian kalau yang tidak langsung itu tumpah, seperti tadi tumpah permukaan meja ya, permukaan benda di meja, atau kita baru siap pegang laptop, bisa dipinjam sama teman, atau memegang apapun itu, gagang pintu lah ya, atau yang lain. Itu bila kita menyentuh dengan tangan tanpa cuci tangan dulu, kemudian tangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut, ya itu ya kan jadi cara penularan virus COVID-19 tadi itu. Nah, ini adalah kenapa disebutkan satu orang bisa menularkan ke banyak orang yang lain ya. Caranya seperti apa? Seperti ini caranya. Ini saya ngambil dari Google ya, fotonya biar lebih mudah. Si John ya, disebutkan John terinfeksi virus COVID-19 ya. Dia merasa sehat dia sampai 14 hari dia terus jalan terus karena merasa sehat. Keluar rumah dan dia bisa menularkan ke 10 orang lain ya. Ini tidak sadar ini ya, kita ketemu, makanya ini yang kita disarankan tidak keluar, tidak terlalu berada di kerumunan ya. 10 orang tadi dia akan menularkan, dia tetap sehat juga, dia akan menularkan kepada 10 orang yang lain ya. 10 orang tadi mengeluarkan ke 10 orang lain, jadinya jadi 100 orang. 100 orang, masing-masing orang mengeluarkan ke 10 orang, akan jadi 1000 orang ya. Karena kita tidak tahu siapa yang terinfeksi dan siapa yang sehat ya. Maka disarankan kita tetap berada di rumah kecuali memang ada keperluan penting, tidak berada di kerumunan. Jadi seperti ini, 1 bisa ke 10, 10 bisa ke 100, 100 bisa ke 1000, 1000 bisa 10.000, dan makin banyak terjadi rantai penularannya.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa sekarang tidak ada lagi istilahnya ada OTG, ada PDP, ada ODP, tidak ada. Ya, yang terbaru ada namanya suspek. Ya, suspek itu yang disebut dengan PDP dulu diganti ya. Itu seorang dengan sakit batuk pilek ya atau ada perjalanan ke daerah transmisi lokal. Kalau kita memang sudah transmisi lokal ini ya, atau dia dengan ada batuk pilek itu kita waspada sekarang. Jadi setiap siapapun sekarang ada gejala demam, batuk pilek ya harus waspada ya karena kita berada di transmisi lokal. Kemudian ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi ya. Jadi seperti saya kemarin saya kontak dengan teman saya yang ternyata saya baru tahu positif, itu saya waktu itu pada saat saya belum periksa swab saya sudah disebut suspek ya. Jadi walaupun tanpa gejala pada saat itu. Kemudian probable, ada istilahnya probable. Probable itu adalah kasus suspek yang ini yang disangkakan dengan COVID-19, tapi yang berat ya, berat diperiksa, ronsennya juga sesuai dengan ronsen pneumonia pada COVID-19. Tapi belum sempat diperiksa PCR. Ini ada beberapa kasus, termasuk yang di daerah mana ya, di luar Aceh, di luar Banda Aceh, sudah meninggal duluan, tapi kasusnya ternyata persis ya, disangkakan seperti probable COVID-19. Nah, yang terakhir adalah terkonfirmasi istilahnya orang yang hasil swabnya positif, itu disebut dengan terkonfirmasi positif, baik ada gejala ataupun tanpa ada gejala, tapi hasil PCR-nya atau hasil swab-nya itu adalah positif ya. Nah, ini masalah kita adalah kita banyak sekali mitos ya. Indonesia itu mudah sekali mitos ya. Banyak sekali yang percaya dengan mitos. Mitos-mitos yang saya lihat ini beberapa saja. Ada yang mengatakan sepatu dapat menyebarkan COVID-19 ya. Sebenarnya tidak ada ya, penularannya pun melalui sepatu sangat kecil ya. Karena namun sebagai tindakan pencegahan mungkin karena dipikirkan dia ada dahak ya, menginjak dahak segala macam, nanti bisa menularkan. Jadi daripada ya sebaiknya memang kita tindakan pencegahan aja, jangan masukkan sepatu ke dalam atau ke kamar ya, letakkan saja di luar ya. Kemudian ada yang ini baru-baru dulu ya, di awal banyak yang menyemprotkan desinfektan ke tubuh ya, dapat membunuh virus atau melindungi dari COVID-19. Malah sebenarnya yang faktanya senyawa ini sangat berbahaya ya, bisa menimbulkan iritasi, kerusakan kulit ya. Harus digunakan dengan hati-hati, dan kalau untuk desinfektan itu permukaan saja yang kita desinfektan, bukan badan ya, permukaan misalkan ruangan ya, meja segala macam ya, bukan badan kita. Mitos yang ada lagi adalah cuaca panas bisa mencegah dan menyembuhkan COVID-19. Jadi kita sempat euforia pada saat itu karena termasuk Aceh adalah daerah yang panas ya, tidak mungkin ada bisa COVID-19 di sini. Yang terjadi ternyata COVID-19 ini bisa terjadi dalam cuaca sepanas apapun ya. Nah, ada yang sebutkan obat COVID-19 itu sudah dapat. Ada kloroquine lah, ada ini, ada itu ya. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada satupun obat yang bisa mengobati infeksi COVID-19. Kemudian ada juga ini bawang putih mencegah COVID-19. Sampai banyak-banyak beli bawang putih dimakan ya, jadi mahal juga harganya jadinya. Ternyata memang belum ada bukti sama sekali, bukti ilmiah bahwa mengkonsumsi bawang putih itu bisa mencegah COVID-19. Nah, kemudian ada yang mitosnya adalah COVID-19 itu ditularkan melalui gigitan nyamuk ya. Itu juga belum ada informasinya tentang penularan COVID-19 melalui gigitan nyamuk. Yang betul adalah melalui droplet. Kemudian ini juga suhu rendam di air hangat bisa melindungi dari COVID-19. Ini tidak ya, dari suhu berapapun merendam diri, jadi tidak bisa membunuh virus COVID-19. Nah, ini paling pada awal-awal kejadian itu banyak sekali yang datang ke praktek ya, ke Pak Dokter Anak itu meminta vaksin pneumonia dan influenza. Sampai kita kehabisan pada saat itu. Boleh, ya silakan saja memvaksin pneumonia dan influenza, tapi ya vaksin pneumonia itu untuk mencegah pneumonia disebabkan oleh bakteri pneumokokus, bukan yang disebabkan oleh COVID-19. Influenza ya mencegah penyakit influenza ya. Jadi kalau vaksin COVID yang COVID-19 ini sampai sekarang masih dalam tahap uji klinis ya, belum ada dipakai.
Nah, mitos yang lain, ini minum air putih setiap 15 menit menghilangkan semua virus. Itu tidak benar ya. Tapi air putih itu memang bagus untuk menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi. Kemudian, ini juga heboh sekali ya. Saya pernah juga ngisi webinar, katanya perokok itu malah terlindungi dari COVID-19 itu ya. Padahal sebenarnya merokok itu malah terbukti mematikan ya. Kita lihat banyak komplikasi dari orang-orang merokok itu yang terjadi seperti misalkan terjadi penyakit jantung, ya, diabetes mellitus, ya, hipertensi, dan itu orang-orang dengan penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi itu malah yang diperparah karena merokok itu malah berisiko menderita gejala berat dari COVID-19. Jadi jangan sekali-sekali nih bapak-bapak yang perokok berlindung diri ya, jadi pakai mitos ini, oh ini kita terus aja merokok karena ternyata bisa melindungi dari COVID-19. Itu adalah mitos ya. Nah, pencegahan dan pengendaliannya seperti apa? Ya, ini kegiatan publik ya, kegiatan publik sebaiknya ditiadakan. Tapi kita agak sedih nih sekarang karena pesta kembali dibolehkan ya. Kemudian tidak membawa ke fasilitas umum. Kalau mau cari, ya wajar lah kita pengen wisata ya. Tapi kalau memang wisata, lihatlah tempat-tempat yang memang sepi ya. Kalau memang betul kali pengen ngopi, cari tempat yang betul-betul sepi, yang khusus kita di dalam ruangan itu kita hanya keluarga kita saja seperti itu. Dan tidak menggunakan transportasi umum ya. Untuk yang sakit ringan ya tidak perlu dulu ke rumah sakit ya, observasi saja dulu di rumah. Kalau seandainya demam saja tidak parah, perbanyak minum, apalagi bayi ya, bayi anak diberikan ASI terus lanjut ya. Kemudian ini ya tadi pernikahan perayaan tidak membawa, tidak datang ke situ dan menjaga perilaku PHBS, hidup bersih sehat ya, seperti ikut cuci tangan ya. Saya harap teman-teman semua yang ikut acara ini sudah tahu step untuk cuci tangan itu seperti apa. Kemudian yang disarankan sih mencuci air dengan air dan sabun ya kalau ada ya. Tapi kalau tidak ada karena kita misalkan bepergian susah ya bisa menggunakan alkohol 70 atau 80% ya. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin ya dan selalu memakai masker. Nah, kebersihan tangan itu seperti apa? Itu adalah cara terbaik ya. Sebenarnya ini kan bukan ilmu baru. Sudah sejak dulu kita gaung-gaungkan untuk selalu mencuci tangan ya. Karena itu cara terbaik untuk mencegah penyebaran kuman ya. Karena tangan ini ya kita lihat kita pegang gagang pintu, kita ada kuman di situ, kita pegang bisa berpindah ya. Dari alat-alat kedokteran juga seperti itu bisa berpindah. Jabat tangan ya. Kita nggak tahu orang yang kita jabat tangan itu tadi sudah cuci tangan atau belum? Atau dia baru siap batuk? Atau dia baru siap bersin? Kita nggak tahu ya, kadang-kadang baru siap bersin ngelap aja di baju atau di tisu, ya sudah. Habis itu menjabat tangan. Ya. Kemudian dari obat-obatan, botolnya, ya, dari handphone. Handphone juga menjadi media untuk penularan virus ini secara tidak langsung. Ya. Termasuk orang memberikan rawatan juga, kalau dia memegang tangannya tidak bersih, ya bisa menularkan lagi ke orang lain. Nah, ini adalah cara cuci tangan ya, saya harap sudah tahu semua. Mencuci tangan pakai air itu seperti ini ya, pakai wastafel, pakai sabun. Saya harap semua sudah paham ya cara mencuci tangan. Sudah belum? Sudah ya, saya rasa sudah tahu semua cara mencuci tangan, bukan hanya cuci tangan seperti biasa, tapi kita memang betul-betul menjalankan ya, ada 6 langkah sebenarnya, 6 langkah kita mencuci tangan ya sampai betul-betul bersih. Dulu kita diperagakan kita pakai sesuatu di tangan yang seperti gincu merah gitu. Jadi kalau betul kita cuci tangan itu semua sela-sela jari tangan itu memang kita tidak ada lagi yang kosong ya, memang betul-betul terisi warna semua. Nah, ini adalah mencuci tangan dengan pakai hand sanitizer, sama juga prinsipnya, cuma bedanya kan kita tidak perlu mengeringkan di sini, tidak perlu memakai sabun ya. Nah, kemudian bagaimana etika ketika batuk dan bersin ya. Jadi pada saat kita batuk dan bersin, kalau memang kita pakai masker ya sudah bersin di dalam itu ya, atau kita kadang-kadang biasa menggunakan tisu lagi di dalamnya, nanti buang tisunya. Ya, jadi pada saat kita batuk, bersin, tutup hidung dengan mulut dengan menggunakan masker, tisunya nanti dibuang. Kalau kita tidak punya tisu, maka usahakan dengan bagian dalam dari
baju kita, lengan siku kita, ya, sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan, tidak ada tisu, pakai lengan baju bagian dalam. Jadi begitu refleks ya, kalau sudah terbiasa kita pasti akan refleks seperti itu, ya. Kemudian cuci tangan sesudah kita memegang tadi tisu atau sesudah kita bersin tadi, dan tisu yang kita gunakan itu kita buang ke tempat sampah, ya. Apa sih alasan kenapa kita pakai siku tangan, ya? Kenapa pakai siku bagian dalam, lengan baju bagian dalam? Jadi seperti ini. Bersin kita ke lengan di bagian dalam, kita lihat bahwa kalau kita bersin ke telapak tangan, maka virusnya itu akan menempel di sini, ya, akan menempel di tangan kita, kemudian menempel ke objek yang kita sentuh, ya, karena kita tahu tangan kita kan memegang semua, ya, apapun kita pegang HP, kita pegang tas, ya, segala macam lah kita pegang pintu, ya, dan itu akan menyebabkan virus akan menyebar ke setiap orang yang menyentuh objek tersebut, kecuali memang kita langsung ingat untuk mencuci tangan, ya. Nah, kalau kita pakai lengan bagian dalam, virus itu akan menempel di kain atau baju lengan bagian dalam, ya. Nah, virus itu nanti akan tertahan di situ dan dia akan berhenti tersebar ke orang lain. Jadi itu alasannya, ya, alasan kenapa disarankan kita bersin atau ke lengan bagian dalam. Nah, mengapa kebersihan pernafasan penting? Karena kebersihan pernafasan atau etika bagi itu sangat besar pengaruhnya untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme, ya, atau kuman yang menyebabkan penyakit infeksi pernafasan, ya, itu batuk, pilek, ya, atau flu. Nah, ini beberapa macam masker, ya, yang sudah sangat kita sempat di awal Maret itu sempat habis, ya, sempat langka sekali masker ini sampai hati dijual mahal seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi harganya seperti, walaupun tidak seperti dulu, ya, tapi nggak terlalu mahal, ya. Ini disebut dengan masker bedah atau masker medis, ya. Masker medis ini ditujukan ke tenaga medis, ya. Jadi semua tenaga medis tanpa kecuali harus pakai ini pada saat dia ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang tempat dia bekerja, ya. Atau untuk dianjurkan juga untuk masyarakat yang sedang ada flu, pilek, batuk, ini bagusnya pakai ini, ya. Sekarang nggak mahal kok, bisa dibeli, ya. Kemudian ini ada masker N95. N95 ini dipakai oleh tenaga medis yang dia kontak erat dengan pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit ini mesti pakai ini. Nah, kadang mereka bukan satu pakainya. Udah pakai masker medis, tambahnya lagi satu lagi, ya. Nah, ini pernah lihat, ya, face mask respirator. Ini adalah untuk tenaga medis yang memiliki risiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya, ya. Dan ini yang sering sekarang kita pakai untuk masyarakat awam adalah masker kain, ya. Jadi boleh dipakai oleh masyarakat sehat, ya, digunakan di tempat umum dengan menjaga jarak 1-2 meter, ya. Karena ini dia sebenarnya tidak bisa, dropletnya tetap akan tembus, ya, karena droplet COVID-19 itu memang sangat kecil ukurannya. Tapi daripada tidak, kita setidaknya mengurangi risiko terpapar seperti itu. Tapi kalau tenaga medis ini tidak disarankan, ya, karena 40-90% tetap ada partikel yang dapat menembus masker. Idealnya kalau kita pakai masker kain, pakai lagi face shield, ya. Jadi lebih terlindungi seperti itu. Nah, masker pada anak boleh nggak? Di bawah 2 tahun tidak dianjurkan pakai masker, ya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kesusahan dia bernafas. Kadang anak tidak bisa mengatakan terlalu ketat, ya, dia susah nanti bernafas. Jadi sarannya, ya, kita orang dewasa harus pakai masker semua, anak-anak tidak perlu. Atau pada yang kecil-kecil, ya, yang di bawah 2 tahun itu kalau memang mau dibawa keluar, kalau memang harus sesuatu yang penting dibawa keluar, ya, pakai face shield saja sudah cukup, ya. Nah, ini adalah cara menggunakan masker, ya, masker kain dengan aman, tetap diawali dengan harus cuci tangan, ya. Kemudian kita lihat dulu, jangan sampai nanti kita pakai maskernya sudah rusak masih dipakai, atau sudah kotor masih dipakai, ya. Jadi kita nggak bisa punya satu, harus banyak. Harus ada beberapa yang bisa kita cuci, kita ganti. Maskernya pasangnya yang benar, jangan pasang di dagu, jangan pasang di bawah hidung. Jadi menutupi hidung, mulut, dan dagu, ya. Terus jangan kita pegang-pegang sebentar-sebentar, ya. Kemudian kita lepas, cuci lagi, ya, cuci tangan dan disimpan, ya. Oke.
Ini yang harus dihindari pada saat kita pasang masker ya. Jangan sampai pakai masker yang rusak ya. Jangan pakai yang kendur, nggak ada guna kita pakai yang kendur. Jadi makanya kalau ada anak sekarang sudah ada dijual khusus masker anak yang ukurannya bisa sesuai dengan wajahnya ya. Kemudian jangan berbagi, jangan sharing. Sharing boleh tapi yang bersih ya, yang belum kita pakai, kita bagikan yang baru. Bukan kita bagikan saking dekatnya kita sama teman-teman, ya sudah pakai aja masker saya ini padahal bekas kita pakai ya. Kemudian jangan pakai yang basah atau kotor ya, atau masker yang membuat kita susah bernafas saking ketatnya ya. Nah, ini sama ya, prinsipnya sama, memakai masker medis juga seperti itu. Jadi masker medis itu kalau dipakai, yang kan dia ada warna hijau ya, warna biru ada hijau. Yang berwarna itu keluar ya, yang putihnya ke dalam. Jangan kebalik, karena yang di luar itu untuk menangkap kuman ya. Jadi yang warna itu keluar. Jadi jangan sekali-sekali kita pegang di bagian depannya. Waktu kita mau buka, mau kita lepas pakai itu yang di tali kita pegang. Sekarang ada yang model berjilbab, ada model tali, ada model di telinga ya. Jadi mudah sekali kita sekarang sudah banyak pilihannya ya. Ini juga prinsipnya sama ya, cara membuka juga seperti ini. Nah, ini juga masalah ya. Banyak sekali teman-teman saya, banyak pasien ibu-ibu pasien saya yang menjapri saya, mereka dinyatakan terkonfirmasi positif padahal sedang menyusui ya. Jadi ini juga sudah sering saya sampaikan bahwa ibu menyusui, kalau dia terkonfirmasi positif silahkan lanjut menyusui, tidak ada masalah ya, karena ASI tidak menularkan virus COVID-19. Penularan virus COVID-19 itu tetap lewat droplet, lewat pernafasan ya. Tapi kalau si ibu tidak sanggup, misalkan dia ada gejala berat atau dia harus dirawat di RICU ya, itu boleh diberikan ASI perah. Sama seperti tadi ASI perah itu tidak menularkan virus ya. Nah, jadi kalau menyusui itu pakai masker medis, kalau bisa sampai 2 lapis ya. Kemudian cuci tangan terus, bersihkan area payudara. Kalau misalkan kita bersin atau batuk mengenai payudara ya harus dibersihkan dengan air hangat selama 20 atau 30 detik ya. Jadi prinsipnya si bayi terus harus diberikan ASI karena itu juga untuk imunitas tubuhnya ya. Ini tolong disampaikan, mungkin ada teman-teman yang ikut acara ini, ada keluarga atau kenalan yang sedang menyusui dan ternyata positif, sebaiknya itu menyusuinya tetap dilanjutkan ya. Nah, masalah yang lain yang banyak sekali di masyarakat kita adalah banyak yang masih tidak percaya ya. Tidak percaya, satu sisi mereka tidak percaya penyakit ini. Ada yang mengatakan itu rekayasa lah, ada yang mengatakan itu tidak benar, itu adalah proyek orang medis ya. Tapi kita lihat di sisi lain mereka malah menolak orang yang merawat pasien COVID-19 ini. Contohnya misalkan di dekat tempat tinggal mereka ada perawat yang kerjanya di Pinere, mereka nggak mau dekat-dekat, ya, menolak malah tidak boleh pulang ke rumahnya. Atau jenazah, kan pernah kita dengar berita ya, tidak boleh menguburkan jenazah yang dengan pasien COVID-19 tersebut khawatir tertular. Jadi kan bingung ya, bingung yang seperti ini. Satu sisi mereka nggak percaya, tapi di sisi lain mereka menolak. Ya, begitu dikatakan terkonfirmasi COVID-19. Ini adalah fenomena kita yang terjadi di masyarakat sekarang dan masih terus terjadi sampai sekarang. Coba nanti lihat ya, kalau punya Instagram itu, kalau nanti ada berita-berita di Aceh yang bagi Instagram akun-akun berita itu begitu tentang COVID itu banyak sekali di bawahnya yang komentar-komentar yang membuat kita mengurut dada ya. Nah, saking mengatakan bagaimana medis itu merakayasa dan mendapat keuntungan dari mendiagnosis COVID-19 ini. Nah, masalah yang lain adalah label negatif ya, dan ini terjadi sampai sekarang. Kalau lihat koran hari ini, saya juga pernah nulis ya tentang label negatif ini. Saya juga pernah merasakan sebagai pasien terkonfirmasi negatif. Hari ini saya lihat ada yang nulis jurnalisme warga tentang kisah perawat yang terkonfirmasi positif. Bagaimana tetangganya menjauhinya luar biasa. Lewat rumah saja mereka menutup hidung ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi pelabelan itu datang bisa dari kadang keluarga besar kita. Ya, saya pernah di WA sama ibu pasien saya, dokter, ini malah keluarga saya yang membuli saya, ya. Dibully, kenapa kamu ini segala macam ya. Kemudian dikucilkan, dianggap sebagai hal yang sangat buruk ya.
dijauhkan, dikucilkan, dianggap sebagai aib dan memalukan. Ya, saya sudah bilang itu. COVID-19 ini bukan aib. Ya, kita tidak ada seorang pun yang mau tertular dan menularkan ke orang lain. Bahkan dijauhi dari masyarakat, ya, walaupun sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit, sudah selesai masa isolasi, mau keluar tidak ada yang mau berkumpul. Ya memang kita tidak disarankan tidak berkumpul, ya. Tapi ini masalahnya betul-betul dijauhkan. Ada acara, misalkan di itu di komplek ada sedikit acara, di lingkungan terdekat sudah tidak ada dihubungi sama sekali seperti itu. Jadi betul-betul dianggap sebagai hal yang sangat buruk bila terkonfirmasi positif, ya. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan dirinya menjadi sakit, ya. Tidak ada seorang pun yang ingin tertular dan kemudian menularkan kembali kepada orang lain. Kita harus menghentikan sikap tersebut, sikap menyalahkan atau memojokkan mereka yang terkonfirmasi positif, ya. Ini juga terjadi pada diri saya. Pada saat saya terkonfirmasi positif itu, saya berusaha memberitahu kepada teman-teman saya, beberapa orang, tentang status saya. Saya agak sedikit bersyukur, bukan bersyukur sebenarnya, sudah positif kok bersyukur. Setidaknya yang saya syukuri adalah pada saat itu saya tidak banyak kontak dengan orang lain. Saya sedang libur praktek, sedang libur di rumah sakit, jadi yang memang kontak dengan saya adalah keluarga saya saja, ya. Jadi makanya kita swab semua keluarga saya, keluarga besar saya dilakukan pemeriksaan swab, ya. Dan di antara teman saya ada yang memang mencari kesalahan, ya. Mencari kesalahan itu dan itu luar biasa membuat kita down, ya. Jadi saya sangat menyarankan kita hentikan sikap tersebut, tidak menyalahkan, tidak memojokkan orang yang terkonfirmasi positif. Dengan status positif saja sudah sangat sedih, apalagi harus mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, ya. Stigma negatif itulah yang menyebabkan orang-orang yang sedang diuji dengan COVID-19 ini menjadi memburuk kondisinya, ya. Karena sebenarnya imun booster itu perlu, hal-hal yang positif itu bisa menjadikan imun booster. Semangat yang diberikan oleh orang lain bisa menjadi imun booster untuk orang yang sedang terkonfirmasi positif. Nah, kita lihat virus tidak mendiskriminasi, ya. Jadi kita seharusnya juga tidak mendiskriminasi yang terkonfirmasi positif. Jadi jangan berikan stigma, ya, hilangkan stigma. Berikan solidaritas, bukan stigma. Apa yang bisa kita lakukan? Ini support moral dan material, ya. Jadi begitu kita tahu ada tetangga atau keluarga kita yang terkonfirmasi positif, berikan semangat dia, ya, berikan semangat, ya. Jadi sekarang saya gantian, saya kalau ada tahu teman saya segala macam ini, saya akan kejar, saya hubungi apa yang bisa saya bantu, saya support dia supaya semangat. Kalau bisa, kalau kita ada kemampuan, berikan support material. Kita tahu kalau seorang sudah terkonfirmasi positif, ya di rumah dia isolasi. Bayangkan bagaimana dia memenuhi kebutuhan makan segala macam selama 2 minggu. Silakan, kita mungkin bisa merepay, ya, atau kumpul-kumpul uang dengan tetangga yang lain, belikan keperluan dia, belikan telur, gula, segala macam, antar. Tidak perlu bertemu, tinggal gantungkan saja di pagar rumahnya. Itu luar biasa. Mungkin nanti sekali kita datang pagi, sarapan pagi, kita antar lontong 1 bungkus, kita letakkan di pagarnya. Itu luar biasa memberikan support, ya, seperti itu. Semangati mereka, bantu mereka. Atau bila memang tidak bisa atau tidak sempat membantu, setidaknya kita jangan membuat kondisi menjadi lebih buruk, ya. Itu adalah hal yang lebih bagus kita lakukan. Selemah-lemahnya iman, ya, diam saja, itu adalah selemah-lemahnya iman, daripada kita malah melakukan hal yang mudarat. Ini pesan, ya, tetap kita patuhi himbauan untuk physical distancing atau menjaga jarak, dan social distancing, tidak berada di kerumunan, baik itu di kafe, di mall, di warung kopi. Kemudian pakai maskernya dengan tepat, sering cuci tangan, ya. Nah, saya harap semua teman-teman ini sudah punya hand sanitizer yang kecil, minimal yang kecil itu ada di tas, ada di dompet, ada di kantong, ada di mana-mana selalu. Kalau keluar langsung cuci tangan, sering-sering saja, ya. Tapi kalau kulitnya sensitif, ya lebih bagus pakai air, ya. Kemudian terapkan etika batuk. Kita juga menjadi penyebar ilmu yang valid di keluarga. Bisa mematahkan mitos-mitos yang ada.
ya. Dan satu lagi, jangan pernah menganggap enteng. Sudah banyak sekali yang meninggal, sudah banyak sekali yang dirawat karena COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Selesai materi dari saya. Kalau ada diskusi, silahkan. Terima kasih dokter, telah sangat jelas ya pemaparannya tentang COVID-19 ini dan permasalahan-permasalahannya. Bahkan baru tahu nih ada mitosnya bisa tertular dari gigitan nyamuk. Iya, Lucu banyak tuh, itu mitosnya. lucu, tetapi ini juga sebelum kita diskusi ke pertanyaan para peserta, saya pribadi ini mau nanya nih dok, kan Iya, kayak dokter kan positif nih kemarin kan, dan sekarang udah dinyatakan negatif. Keluarga-keluarga kan swab dok, itu iya. mandiri swabnya atau pemerintah yang memberikan fasilitas gratis dok? Karena ada, kita kan, saya bekerja di satu kantor, yang kita kedatangan banyak tamu dari Jakarta, bahkan hari ini ada yang datang dari Jakarta, kan ada yang sakit nih jadi dok. Jadi mau tes swab itu beliau ragu, maju mundur. Ini berbayar nggak sih? Karena orang awam nggak tahu dok. Jadi gimana dok infonya dok? Ya, baik. Jadi kalau memang kita mau tes swab mandiri, maksudnya karena kita ingin tahu status kita, kalau mandiri itu berbayar 1,5 juta. Ya, kita bisa langsung datang ke Fakultas Kedokteran. Nah, pada kasus kita punya gejala misalkan kita mau berobat ke Pinere di rumah sakit, itu nanti akan diberikan pengantar oleh mereka dan itu gratis, ya. Kemudian ada kasus misalkan terkonfirmasi positif, ya. Jadi saya pada saat itu saya gratis periksanya. Kenapa? Saya melapor ke Dinas Kesehatan. Saya katakan bahwa kami ada kontak. Jadi pada saat itu ada beberapa orang yang kontak dengan teman itu, kita melapor. Oh ya sudah, datang ke Zainal Abidin pada saat itu dan gratis dikirim ke sampelnya ke FK Unsia. Saudara saya, keluarga besar saya juga sampai 17 orang kita swab dan itu juga gratis karena kenapa? Kita melapor ke Dinas Kesehatan. Yang penting ada bukti ya. Buktinya saya terkonfirmasi positif dan sebenarnya ini tugas Dinas Kesehatan. Mereka yang harus men-tracing, mereka yang harus menelusuri siapa saja yang kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Tapi karena kebetulan saya orang kesehatan, saya tahu prosedurnya, saya langsung lapor ke teman Dinas Kesehatan. Ini nama-nama keluarga saya yang kontak erat dengan saya kirimkan KTP dan KK. Itu saja, kemudian tinggal datang dibuat pengantar oleh mereka. Kita nggak bawa pengantar langsung online, secara online antara Dinas Kesehatan dengan pihak labor. Tinggal kita datang, melapor di sana sudah ada nama kita, di swab ya selesai seperti itu. Jadi 2 kali saya swab, 2 kali tidak bayar seperti itu. Jadi prosedurnya kita ikutin ya. Tapi kalau kita mau dengan status yang tidak jelas gitu ya, maksudnya pingin kita, aduh saya positif nggak ya? Kalau seperti itu ya mungkin bayar. Kecuali kita ke rumah sakit ya lewat Poli Pinere itu kita katakan saya baru kontak dengan orang Jakarta itu bagaimana sebaiknya ya. Biasanya itu kita disuruh observasi dulu. Kalau memang ada gejala akan segera di swab seperti itu. Baik dok. Nih dok, ada yang tanya nih dok di kolom chat. Ada beberapa. Mungkin dokter bisa, karena kita keterbatasan waktu, mungkin dokter bisa pilih yang menurut dokter tadi belum terjawab. Bisa dokter jawab misalnya kayak, dokter jika ingin melakukan penerbangan keluar provinsi, protokol kesehatan seperti apa yang harus kita terapkan? Dan berkas apa saja yang harus kita siapkan sebelum berangkat, dok? Terus juga ada yang nanya mengenai di pesantren, dok. Kalau protokol kesehatan di pesantren itu seperti apa? Karena bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Oke, baik. Kalau untuk keluar daerah, setahu saya sekarang di bandara kan wajib harus bawa rapid test, ya. Jadi itu sudah jadi standar operasional, setiap mau terbang harus ada rapid test. Kalau rapid test negatif baru dibolehkan. Tapi ya sepertinya kita rapid test itu hanya screening ya. Bisa saja dia rapid test negatif tapi ternyata swabnya positif. Saya kemarin seperti itu. Saya rapid test saya negatif.
Besoknya saya swab, saya positif. Itu karena memang infeksinya, itu artinya adalah rapid test negatif, rapid antibody itu negatif, sedangkan swabnya positif, itu berarti artinya infeksinya baru terjadi. Jadi antibodinya belum terbentuk, seperti itu. Ya. Kemudian protokol kesehatan untuk di sekolah, di pesantren. Di pesantren saya melihat untuk di pesantren untuk anak saya, ya. Jadi pada saat anak saya masuk, pada saat itu khusus untuk anak saya periksakan swab. Saya periksakan swab, begitu dia negatif, baru masuk dengan surat dari keterangan, ya. Jadi keterangan dari dinas kesehatan bahwa swabnya anak negatif. Jadi kita juga sudah rapat beberapa kali di pesantren anak itu bahwa mereka tetap, gurunya itu tidak boleh keluar-keluar. Prosedurnya seperti itu. Guru juga tetap, atau ustadz-ustazahnya itu tetap berada di lingkungan pesantren. Jadi tidak ada guru keluar masuk ke situ. Ya, jadi sama saja kalau anak-anak kita tidak boleh keluar, ya guru nggak boleh keluar, ya. Jadi kalau udah lebih 2 minggu di situ, ya mereka tidak ada masalah. Sebaiknya memang mereka kita memakai masker, cuci tangan, seperti itu tetap diajarkan. Dan begitu ada keluhan, demam segala macam, itu harus langsung pulang, tidak berada di pesantren. Seperti itu. Saya lihat di ini kan anak saya juga mereka ada surat. Barang siapa yang ingin minta izin, santrinya minta izin, itu mereka kalau pulang lagi ke pesantren, misalkan izin dia ya untuk ada ke acara keluarga, ada pernikahan segala macam, baru boleh pulang ke pesantren itu sesudah 14 hari. Jadi 14 hari dia sehat, baru boleh pulang. Jadi seperti itu. Jadi semoga semua pesantren bisa menerapkan seperti itu. Jadi tidak membiarkan ada orang atau guru atau ustaz-ustazahnya yang keluar masuk ke lingkungan pesantren seperti itu. Oke, ada lagi? Ada nih dok dari Muhajir. Sebenarnya tadi dokter sebenarnya udah jelasin dari benda juga, cuman beliau ingin bertanya nih, kalau dari uang tuh dok, kita kan beli, jadi dia nanya izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menghindari tertular dari uang? Walau saat kita pegang kita pakai sarung tangan, namun gimana dengan tempat uang kita tersebut? Tentu saja, gimana dok? Jadi, nah ini sebenarnya yang agak salah kaprah ya. Penggunaan sarung tangan itu sebenarnya tidak perlu. Saya sering melihat di petugas bank ya, petugas bank, teller bank itu mereka memakai sarung tangan untuk menghitung uang ya, dan itu saya lihat tidak dicuci, maksudnya tidak diganti dari satu nasabah ke nasabah yang lain, lanjut dengan memakai sarung tangan itu. Kita lihat sampai lecek, sampai kotor. Bayangkan dia itu, jadi menurut saya itu malah memakai sarung tangan itu jadi media untuk menularkan virus ya. Dia pegang buku tabungan kita, dia pegang uang lagi, uang orang, uang kita lagi, segala macam, sampai siang itu dengan satu sarung tangan ya. Boleh pakai sarung tangan, tapi satu nasabah satu, langsung ganti gitu. Jadi lebih bagus satu orang langsung cuci tangan. Kalau dia ada pakai hand sanitizer, cuci tangan. Gitu juga kalau kita pakai uang. Jadi mungkin udah terbiasa aja sekarangnya, begitu kita terima uang dari orang lain, ya sudah terima uang, masukin dompet atau di kantong segala macam, ambil hand sanitizer, cuci terus tangan. Biasakan terus seperti itu, karena kita tidak tahu di uang itu adalah ada virus apapun yang ada di situ, termasuk virus COVID-19. Jadi biasakan aja setiap memegang apapun, ya cuci tangan lagi, ya. Allah bisa karena biasa, nanti insya Allah kita akan terbiasa. Mudah-mudahan sesudah pandemi ini hilang, perilaku hidup bersih sehat itu kita sudah bisa menerapkannya. Ya. Jadi seperti itu, sama prinsipnya, mau uang, mau apapun benda yang lain juga seperti itu. Nah ini sudah ya dari Muhajir ya. Iya. Saya lihat ada pertanyaan ini. Sewaktu dokter positif corona, tertular dari mana ya dok? Saya sudah sampaikan tadi, saya ada bertemu dengan teman, mengunjungi satu tempat. Saya tidak tahu teman saya itu ternyata sedang menunggu hasil swab. Saya sama sekali tidak tahu, dan ternyata besoknya baru tahu, karena sehat tanpa gejala, baru tahu beliau terkonfirmasi positif. Saya berjumpa hari Minggu. Hari Senin malam saya diberitahu kalau yang bersangkutan hasil swabnya positif. Langsung malam itu saya minta suami dan anak-anak tidak masuk ke kamar, saya langsung isolasi.
Ya, jadi langsung saya ngambil tindakan yang cepat, saya langsung isolasi. Kemudian pada saat itu besoknya saya rapid negatif dan kemudian swab hasilnya positif. Ya, jadi makanya kita yang saya sebutkan tadi, kenapa bisa rapid negatif, swab positif itu artinya adalah infeksi baru terjadi. Jadi belum terbentuk antibodi yang terdetek oleh rapid itu. Jadi kecuali kalau rapidnya reaktif itu artinya memang sudah infeksinya bisa sudah berlangsung lama. Kalau IgM-nya positif itu baru maksudnya sudah terbentuk antibodi dan kemungkinan besar itu PCR juga positif. Tapi kalau IgG-nya aja positif, ya, itu artinya infeksinya sudah lama, sudah terbentuk antibodi. Jadi setiap kita terinfeksi dengan penyakit apapun, kita terbentuk antibodi di tubuh kita. Mudah-mudahan sudah terbentuk antibodi, kita akan kalau terkena lagi virusnya lagi kita lebih kuat seperti itu. Jadi istilahnya yang pernah kalau mendengar herd immunity itulah dia. Ya, sudah ada kekebalan di tubuh kita. Itu kalau bisa kok bisa rapid negatif tapi swabnya positif, sudah ya, sudah saya jawab, itu maksudnya infeksinya baru ya. Kemudian apa lagi ini, saya ingin siapa ini, Riki Handoko, saya ingin bertanya seperti yang kita ketahui untuk mengetahui apakah kita nanti kan sore-sore tadi Pak ya. Untuk mengetahui apakah kita terjangkit atau tidak itu adalah melihat secara visual atau bisa dengan rapid dan juga swab test. Namun untuk rapid test atau secara visual sendiri masih sangat tidak bisa kita jadikan patokan apakah kita positif atau tidak. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk benar-benar mengetahui kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, bagaimana selain swab positif? Karena teman saya tidak mengajari apa-apa, tapi dia positif, sedangkan kita tahu untuk swab tes saja sangat mahal. Ya itu sudah saya sebutkan tadi. Jadi begitu kita tahu kita ada gejala, begitu kita ada gejala dan kita sekarang berada di transmisi lokal atau kita ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif, bisa melapor ke dinas kesehatan atau bisa ke rumah sakit di Polipineri RSUZA, bisa melapor ke situ. Nanti diberikan pengantar untuk mendapatkan pemeriksaan swab gratis, baik itu Balit Bangkes atau ke FK Unsiah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu swab mandiri, kecuali kalau memang kita mampu swab mandiri dan kita ingin perlu segera hasilnya, ya silahkan. Biayanya sekitar 1,5 juta. Seperti itu. Tapi kalau memang yang seperti saya sebutkan tadi, ada gejala atau kita ada kontak dengan orang, itu boleh, gratis ya. Cuma sekarang karena sangat banyak orang yang periksa, jadi mungkin antri ya. Dari nama-namanya itu dikirim dulu, antri 1 hari kan tidak bisa banyak sekali pemeriksaan. Oke, sudah ya Pak Riki. Kemudian ada lagi? Oh, sepertinya pertanyaannya udah di. Oh ini dia. Nggak ada satu lagi nih. Apakah memakai masker saat olahraga? Nah, memakai masker sempat saya baca dari WHO. Pada saat kita misalkan goes ya, pada saat kita goes atau olahraga yang lain, kita sebaiknya memang tidak memakai masker, tapi dengan syarat kita bisa berada 2 meter dari orang lain. Ya, mungkin nggak kita berolahraga jarak 2 meter dari orang lain. Misalkan bersepeda jangan gerombolan. Jadi satu-satu seperti itu 2 meter, ada jarak 2 meter, itu tidak usah pakai masker. Tapi saya lihat kondisi sekarang karena kita kadang begitu naik sepeda rame di sekelilingnya, pakai saja masker tapi tidak terlalu yang ketat seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan susah bernafas, hipoksia ya, karena kita butuh udara yang banyak. Jadi itu akan berisiko untuk kita. Jadi sarannya kalau memang kita bersepedaan dengan rame-rame seperti itu ya tidak usah ya, kita ikut dengan keluarga saja, 1 atau 2 orang, kita cari tempat sepi atau kita mau olahraga, mau jalan ya atau lari, itu di tempat-tempat yang sepi saja. Jadi kita tidak perlu memakai masker seperti itu. Karena risiko hipoksia tadi ya, ketekan susah bernafas nantinya. Oke, iya. Saya ingin bertanya. Oke, mungkin ada lagi satu lagi mungkin terakhir. Oh, reinfeksi ya, bisa nggak reinfeksi? Nah, jadi ilmu COVID-19 ini masih sangat sedikit ya. Sebenarnya kalau kita
secara logika kalau kita sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh kita, kita tidak bisa terinfeksi lagi atau risiko terinfeksi itu menjadi sangat sedikit, ya. Bisa terinfeksi bisa saja karena ini masih baru penyakitnya, jadi butuh lagi penelitian. Saya bisa mengatakan contohnya ini, varicella, cacar air. Kalau kita biasanya sudah terkena cacar air, 1 kali seumur hidup biasanya tidak kena lagi, ya. Sama halnya kalau kita sudah vaksin anak kita dengan varicella, dia biasanya tidak pernah kena lagi. Tapi untuk campak, contohnya campak ya, campak walaupun dia sudah pernah terkena, bisa nggak terkena lagi? Bisa, ya, tergantung imunitas tubuhnya. Mungkin pada saat itu sedang tidak fit, terkena lagi virus yang banyak masuk, ya bisa saja terjadi reinfeksi seperti itu. Jadi apakah kalau untuk COVID-19 ini sudah terkena bisa terkena lagi? Bisa saja, ya. Ini masih perlu penelitian yang lebih banyak lagi untuk penyakit ini. Mudah-mudahan dengan sudah terbentuk antibodi ya tidak, risikonya jadi lebih kecil atau minimal sekali.